Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari peserta short course 30 hari jago kelola uang, Mbak Mahdiana. Jadi dia bertanya, bagaimana mengatasi kelemahan kita dalam takut mengambil risiko. Padahal kita tahu untuk pembisnis dan investor itu harus berani mengambil risiko dan punya daya endurance, ketahanan ya, dalam bisnis, nggak anggot-anggotan atau pengennya all out dan sabar. Ya kalau takut nggak usah jadi pebisnis, nggak usah jadi investor, jadi karyawan. Karena kalau karyawan sudah digaji kan setiap bulan, resikonya adalah dia harus tunduk pada perusahaan, harus taat pada aturan perusahaan, ada aturan jam kerja dan lain sebagainya, dan hidupnya hidup untuk suatu perusahaan, dan atas skill yang diberikan oleh perusahaan, pengorbanan waktu yang diberikan, maka teman-teman yang takut atas resiko pembisnis atau resiko untuk investasi, jadi karyawan di sebuah perusahaan. Kalau di dalam kuadran cash flow masuknya sebagai seorang employee atau self employed, mungkin akan lebih nyaman ya dan tidak takut. Nah tentu bukan ini jawabannya ya, tapi ya memang perlu saya tekankan untuk masuk di kuadran kiri atau di kuadran kanan. Kiri itu adalah employee dan self employed, sementara kanan itu adalah kuadran bisnis, para pebisnis dan para investor. Itu adalah sebuah pilihan hidup ya, dan saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk bisa memilihnya. Saya hanya memandu teman-teman yang mungkin sudah eksis di employee atau self employed untuk ada dunia lain loh, namanya bisnis dan investasi. Nah, setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Setiap pilihan pasti ada resikonya. Dan ketika Mbak Mahdiana dan teman-teman sekalian sudah tahu resikonya, pilihan-pilihan yang diambil beserta resikonya, tentu saja sudah diukur ya sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan manajemen risiko, ya, melakukan manajemen risiko. Bagi saya dulu ketika masih karyawan, ketika masuk di kuadran bisnis dan kuadran investasi, resiko itu bisa diminimalisir ketika saya masih mendapatkan income atau gaji bulanan dari gaji saya sebagai seorang perawat. Memang betul ya bahwa ketika berbisnis ada resikonya, dan resikonya itu terjadi kalau kita tidak tahu. Maka untuk meminimalisir meminimalisir resiko adalah dengan belajar ya, investasi ke atas, bertanya kepada orang-orang yang sudah tahu. Misalnya apa resiko itu? Berbisnis, kalau kita beli barang kemudian kita jual nggak laku, itu kan resikonya seperti itu kan, ya enggak? Nah makanya teman-teman, bagi yang masih karyawan, eh, jalankan aktivitas sebagai seorang employee atau karyawan itu dilakukan, dan coba untuk membangun side hustle ya, tanpa mengganggu akad ijaroh antara teman-teman dengan perusahaan sebagai seorang karyawan. Nah teman-teman sekalian, jadi memang setiap pilihan itu ada resikonya, dan sudah diketahui kalau misalnya bisnis mungkin resiko yang ada di kepala itu adalah isinya kalau kita beli barang nggak laku kan, begitu ya. Kalau investasi di sebuah perusahaan, perusahaannya ambruk, kemudian gulung tikar, kita nggak dapat income, bahkan kita nggak dapat sharing profit, dan mungkin juga tidak ada imbal hasil, dan bahkan modal kita menjadi hangus atau berkurang gitu ya. Ya kita berbicara rasional aja, yang namanya jual beli itu ada untung ada rugi kan, begitu ya. Kemudian dalam investasi itu ada bagi hasil, kalau ada untung siap juga untuk melakukan bagi rugi gitu. Nah bagaimana seseorang itu kemudian bisa berhasil, itu memang experience dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Makanya guru terbaik itu salah satunya adalah pengalaman. Yang sayangnya di sistem pendidikan kita, di sekolah kita, itu yang saya rasakan ya, kita belajar dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kuliah, itu memang yang menjadi bintang itu adalah siapa yang bisa menjawab pertanyaan atau menjawab jawaban di lembar kertas itu dengan benar. Ya, yang ranking 1 5 besar, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 itu adalah siapa
yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Maka kesalahan itu adalah tanda kutip ya, kayak semacam aib. Jadi kenapa ini bisa menjawab ya, kenapa ada sebagian kecil orang yang biasanya ketika sekolah di bidang akademik dia tidak terlalu menonjol ya, tetapi ketika di dunia kreatif, industri kreatif, kemudian di bisnis dan lain sebagainya dia berhasil. Itu mengapa terjadi ya, karena memang setiap anak itu mempunyai skill dan kemampuan berbeda-beda, tinggal dia mau mengeksplornya di mana ya. Jadi resiko dari bisnis dan investasi itu bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan dengan adanya pengetahuan plus pengalaman ya. Pengetahuan dan pengalaman. Dulu ketika saya awal berjual keripik pisang Zanana, kemudian ada keripik Sutelo, dengan penuh semangat ya, semangat 45, kemudian membeli banyak produk. Setelah berkumpul bingung mau jual kepada siapa, akhirnya lagi-lagi the power of kepepet tadi ya. Saya melakukan banyak hal, teman kantor itu saya chat WA semuanya. Ya alhamdulillah awalnya selesai ya, karena mereka membeli dengan jumlah yang banyak, ada yang beli 4 pieces, 5 pieces dan sebagainya. Saya order lagi ternyata tidak sebagaimana yang sebelumnya. Yang awalnya beli 4 pieces tinggal 1 pieces, yang awalnya 1 pieces nggak beli lagi ya, dengan berbagai alasan. Intinya tidak laku atau belum laku. Saya berpikir kreatif lagi, memecahkan masalah, sampai akhirnya saya coba untuk nitipkan barang-barang itu di tempat-tempat jualan yang lain, nitip gitu ya, dengan skema samsaroh. Jadi toko-toko itu kemudian menjalin kerjasama. Nah, untuk menjalin kerjasama itu kan butuh komunikasi, butuh keberanian untuk mengkomunikasikan ide. Terlatih lagi ya, dilatih oleh pengalaman. Dan seterusnya, saya pernah membuka toko buku di sebuah ruko, langsung meng-hire orang, membayar tim. Padahal cash flow keuangan dari toko itu belum ada ya, bahkan minus. Tapi saya berani meng-hire tim dari gaji saya. Itu kebodohan saya, sehingga saya belajar lagi, dapat pengalaman lagi. Nah, dan seterusnya, sehingga akhirnya membawa saya pada satu titik saat ini. Dan saat ini pun saya sedang berproses lagi untuk pada titik-titik yang berikutnya. Jadi ada target-target berikutnya yang saya ingin capai ya. Saya ingin capai, dan ini merupakan bagian dari pembelajaran. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jadi memang resikonya pasti ada, dan itu pilihan ya. Tinggal teman-teman kuat gak untuk belajar. Kalau nggak kuat ya sudah, jadi karyawan saja gitu ya. Itu pilihan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa hidup di kuadran kanan seorang pembisnis dan seorang investor itu cara memandangnya sangat berbeda. Apa yang dianggap resiko bagi teman-teman sekalian, bagi para pebisnis dan investor, itu bisa jadi adalah peluang. Nggak pusing lagi kan? Padahal di satu sisi teman-teman melihat sebagai sebuah risiko, sementara ternyata bagi para pebisnis itu adalah sebuah peluang, dan bagi para investor itu adalah sebuah tantangan yang harus dipecahkan. Ya, nah ini menjadi challenging ya untuk teman-teman pelajari apa sih bedanya. Makanya salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah buku Cash Flow Quadrant. Ini akan dikupas ya. Misalnya ya, seorang employee itu cara berpikirnya itu aman. Saya aman dulu gitu ya, aman. Makanya kemudian dia berbicara tentang tunjangan, gaji bulanan, jenjang karir, dan seterusnya ya. Biasanya kata-kata yang muncul itu seperti itu. Kata-kata yang muncul itu menunjukkan apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau seorang self-employed, pekerja mandiri, karena dia seorang perfeksionis, maka dia mengatakan dalam pikirannya, siapa sih yang lebih baik daripada aku? Makanya dia menjadi perfeksionis, semuanya mau dihabisi sendiri. Karena kalau kerjaan itu diambil orang lain, maka tidak akan sebagus dia. Ini seorang self-employed. Mungkin terlihat bagus ya self-employed ini, tapi justru pemikiran inilah yang menghalangi dia masuk untuk ke kuadran kanan sebagai seorang pembisnis. Pembisnis itu lain lagi cara berpikirnya. Kalau self-employed itu berpikir tidak ada yang lebih baik daripada aku dalam mengerjakan sesuatu hal, maka pembisnis itu dia akan berpikir siapa orang terbaik yang bisa mengerjakan
hal ini, maka saya pekerjakan dia. Ya, maka pembisnis itu dia punya tim karyawan di kuadran kiri. Jadi para employee inilah yang kemudian bekerja dengan keamanan gajinya ini, ya, pembisnis ini dari seorang kuadran kanan pembisnis, termasuk skill yang dimiliki yang perfeksionis, ya, dari self employed, dia bekerja untuk seorang pembisnis. Jadi siapa orang terbaik yang bisa mengerjakan pekerjaan ini, mari jadi tim saya bayar Anda untuk melakukan. Maka pembisnis itu dia mengambil resiko untuk memberikan gaji bulanan kepada orang lain, orang-orang di kuadran kiri, yakni employee dan self employed. Seorang investor itu lain lagi cara berpikirnya. Seorang investor akan bertanya tentang berapa bagi hasil yang didapatkan, berapa sharing profit, dividennya, ya, dari perusahaan ini, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana kondisi laporan keuangannya, bagaimana perusahaannya dalam jangka panjang 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Nah, itu cara berpikirnya berbeda. Karena cara berpikirnya berbeda, maka tindakannya akan juga berbeda. Ya, pebisnis dan investor itu juga tahu kalau ada resikonya, tapi justru disitulah dia mendapatkan gairah hidup, ya, bahwa di balik resiko itu pasti ada peluang, ada tantangan menarik yang itu bisa menghasilkan sebuah peluang besar. Dulu ketika saya pertama kali meng-hire tim karyawan, apalagi karyawan saya itu bekerja jarak jauh, sistem remote. Orang yang berpikir di kuadran employee, dia berpikir, wah, Christian itu terlalu berisiko. Dia meng-hire orang, merekrut orang yang dia tidak kenal, hanya kenal di sosial media, ya, kenal di sosial media. Apa nggak takut nanti kemudian dikhianati? Apa nggak takut nanti database customernya diambil dan sebagainya? Itu cara berpikirnya seorang employee. Cara saya sebagai seorang pembisnis itu berbeda. Saya justru menjadi tantangan saya untuk membuat sebuah tim kerja remote jarak jauh. Saya tinggal di sebuah kota kecil, ya, di Jawa Tengah, sementara tim saya tersebar di beberapa kota. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Barat, ya kan, ada yang dari Bogor, Majalengka dan lain sebagainya. Ini tantangan, dan ini menjadi bukan hambatannya yang saya lihat. Resikonya saya tahu itu semua dilakukan, tapi itu belum ada. Makanya kemudian saya masuk aja, meng-hire tim kerja remote, kemudian mengajari dia agar dia menjadi jago jualan seperti saya, dan berhasil. Akhirnya apa? Saya bisa mendapatkan orang pertama dari sana, experience, pengalaman mengajari orang. Saya buka lagi untuk meng-hire orang kedua, orang ketiga, orang keempat, kelima, dan seterusnya, ya. Apakah dalam perjalanannya ada masalah? Ya banyak juga. Ada tim yang akhirnya keluar, ya kan, ada tim yang masuk, tim yang tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi job desk-nya. Nah, itu ya tantangan saya, resiko yang saya hadapi. Tapi di balik resiko ini apa? Saya belajar lagi. Saya belajar bisnis yang awalnya saya nggak begitu nggak. Saya pikir ketika hanya sekedar melatih jualan saja, tim saya itu beres. Ternyata enggak, saya harus belajar tentang bagaimana memanusiakan manusia, gitu ya. Belajar tentang psikologi juga akhirnya. Kemudian belajar tentang bagaimana memotivasi memotivasi tim saya agar mereka itu strong, punya kekuatan yang besar untuk menjalankan aktivitas di bisnis saya. Itu contoh yang sangat berbeda. Ketika saya melakukan akad jual beli secara angsuran dengan skema baik bid saman ajil, ya, dengan ada yang beli HP, ada yang beli laptop dan lain sebagainya. Orang di kuadran kiri akan berpikir resiko, kalau lari gimana, kalau ngemplang gimana, kalau menghilang gimana. Bagi saya itu tantangan. Saya sudah paham ilmunya bahwa setiap uang itu ya harus berputar, ada cash flow-nya. Bagi saya selama akadnya di dalam syariat itu sah, maka bisa kita hajar. Artinya kita masuk di bisnis tersebut. Nah, tinggal belajar soal-soal teknis. Saya tertantang untuk belajar. Saya bertemu dengan mantan para bankir, bayar 2,5 juta untuk mereka. Saya belajar selama 3 hari, ya, 3 hari di Jogja. Bagaimana cara para bankir itu, ex bankir, ya, dia itu menyeleksi calon pelanggannya, ya, apa yang harus diketahui dari calon customernya. Jadi tidak semua customer saya penuhi, tapi harus memulai seleksi ketat, ya.
Nah, makanya kemudian teman-teman, ini tantangan bagi saya dan ada peluang. Apakah saya ada masalah juga dengan skema seperti ini? Ya banyak terjadi. Tapi justru itu membuat saya semakin bertumbuh dan berkembang gitu ya. Bayi aja ketika dia lahir, dia tantangannya harus keluar dari rahim ibu dengan susah payah sedemikian rupa. Ya kan? Ketika dia beranjak dari bayi menjadi dewasa, dia harus latihan, jatuh bangun dan sebagainya. Dan begitu juga dengan bisnis. Ada fase starting di mana dia harus ya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ada fase running ketika dia sudah mampu berjualan, laris dan sebagainya. Ada fase systemizing yang sudah bisnisnya bisa disistemasi. Setiap fase itu ada tantangannya masing-masing, ada risikonya masing-masing. Tapi bagi seorang pembisnis itulah justru yang harus ditaklukkan. Itu teman-teman yang bisa saya share, dan itulah yang saya rasakan selama beberapa tahun menjadi seorang pembisnis maupun menjadi seorang investor. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin jawaban ini tidak memberikan jawaban ya, tapi paling tidak memperluas wawasan, kemudian menambah insight teman-teman untuk belajar ke tempat-tempat lain yang mungkin bisa memecahkan pertanyaan teman-teman sekalian, khususnya Mbak Mahdiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.